Yang namanya hutang kan pingin kita bayar nih. Alangkah baiknya, logikanya sebenarnya, alangkah baiknya kita tahu dengan siapa kita berhutang, sehingga tepat sasaran kita bayar hutangnya gitu. Jangan sampai kita berhutang dengan A, bayarnya dengan B. Kan terus berputar hutang itu. Ada perasaan kesadaran yang seperti merasa ketenangan batin yang jauh lebih Oke, dalam. ada ketenangan. Ada ketenangan Ya, batin, ada kedamaian ketika saya bisa melihat saya melakukan ini karena semua adalah perwujudan ilahi. Benih karma buruk dan benih karma baik menyebabkan kita tumbuh sebagai pribadi yang baik dan buruk di kehidupan berikutnya. Nah, sehingga sebelum kita nanti terlahir dalam kehidupan yang lebih buruk, akibat benih karma buruk yang telah kita tabur di kehidupan sekarang, mungkin perlu kita tebus sekarang di kehidupan ini atau nanti di kehidupan berikutnya. Salam Rahayu, Rahayu, Pak Pak Putu, Surya, Pak Dokter. Pak Dokter. Terima kasih sudah datang kembali Niki, Ya. Penapi Kena, Kena, sehat, Kena sehat. sumringah sekali sepertinya. Demitos. Warga Demitos. Pokoknya tetap di Demitos Ken. Ken. Kita warga Demitos Oh, ini. iya, Demitos. Gini Pak Generasi Putu, Demitos, Pak ya. Dokter, menyambung yang minggu lalu Niki, Pak Dokter, ya, Pak oke. Putu. Jadi minggu lalu kita bahas tentang Aben, kita bahas tentang kematian. Ya. Ini yang penting nih, ada pertanyaan nih. Saya sering dapat pertanyaan terutama ketika orang tanya tentang past life regression ke saya. Pasti ada tujuan tertentu. Salah satunya adalah persiapan ataupun bagaimana caranya kita mengetahui hutang karma kita yang dahulu. Yang namanya hutang kan pingin kita bayar nih. Alangkah baiknya, logikanya sebenarnya, alangkah baiknya kita tahu dengan siapa kita berhutang, sehingga tepat sasaran kita bayar hutangnya gitu. Jangan sampai kita berhutang dengan A, bayarnya dengan B. Kan terus berputar hutang itu. Akhirnya si B ini yang berhutang dengan kita, dan kita tidak membayar hutang dengan si A. Nah, masuk akal sekali orang-orang yang bertanya seperti itu ke saya. Tapi terkait dengan itu kembali saya mau Pak Dokter yang mengupas di awal nih. Bagaimana caranya Pak Dokter mempersiapkan diri dengan adanya hutang karma itu supaya tepat sasaran. Apa yang harus dilakukan? Nah, Jangan langsung ketawa. Jangan langsung ketawa. Tuh gini. Gini. Kan tadi ada statementnya Pak Surya atau pertanyaan dari orang-orang. Ya. Bagaimana caranya saya mengetahui kepada siapa saya berhutang supaya nanti saya tahu kemana saya harus membayar. Nah, itu dia. Jarang-jarang kejadiannya begitu. Karena begini Bapak, kalau orang sudah punya utang, Ya. dia pasti lupa. Justru yang nagih lah yang ingat. Ya. Tapi ketika yang nagih datang, yang punya utang biasanya pura-pura nggak ingat. Itu yang terjadi, bukan ini. Jadi dalam makna itu apa yang kita perlu renungkan. Ya. Jadi yang perlu kita ketahui adalah ketika ada orang tiba-tiba datang kepada kita, entah menyakiti kita, entah membuat kita merasa tidak nyaman. Nah, biasanya yang menagih hutang itu kan nggak nyaman kita. Jarang orang datang nagih hutang ke kita langsung kita nyaman, jarang gitu. Jadi seringkali kemudian orang yang datang dalam kehidupan kita dan membuat kita tidak nyaman dalam relasi itu, mungkin saja kita dengan orang itulah kita punya utang karma di masa lalu. Jadi nggak usah dicari, nggak usah diingat, nanti dia yang ngingetin kita karena kita punya utang. Nah, itu sederhananya gitu. Dan kita memang tahu dalam ajaran kita di Bali, reinkarnasi atau punarbawa itu adalah salah satu tujuannya untuk menebus utang karma dari masa lalu. Karena ketika kita meninggal, kita pasti membawa apa yang disebut sebagai karma wasana, sisa-sisa karma. Kalau pernah berbuat baik atau subha karma, kita pasti membawa karma wasana yang baik atau subha karma wasana. Kalau pernah berbuat buruk atau asubha karma, pasti pulangnya sebagai ruh kita membawa karma wasana yang bersifat asubha karma. Nah, buruk di kehidupan sekarang mungkin perlu kita tebus sekarang di kehidupan ini atau nanti di kehidupan berikutnya. Sederhananya, kalau sekarang kita ada di sini,
kita tebus karma dari kehidupan sebelumnya, supaya nanti nggak bawa karma itu lagi. Nah, kira-kira seperti itulah. Oke. Nah, Pak Putu niki, pengalaman Pak Putu seperti apa terkait tebus utang, tebus utang. Tanya dulu, Pak Putu punya utang dah? Kayaknya lah Punya punya utang. bagaimana? Bukan punya utang, banyak yang utang ke saya. Dan Pak Putu minta tebusan. kadang-kadang ya kalau ngomong masalah itu ya kadang orang nggak ingat bayar. Terus saya juga nggak pengen nagih. Nagih malah saya disemprot nanti, malah ribut, perasaan nggak enak. Ada nggak peluang bahwa sebenarnya utang itu nggak perlu dibayar? Ada. Karena saya seperti banyak orang utang sama saya, aduh malas ngurusin itu gitu loh. Biarin Atau aja, mungkin tapi saja, ke ya. depannya dia tidak akan saya ngasih utang lagi orang itu. Kalau seperti itu mungkin saja persepsinya adalah Pak Putu yang pernah hutang di kehidupan sebelumnya. Apakah bisa seperti itu? Sekarang ditagih ya? Sekarang ditagih ya? Sekarang saatnya ditagih gitu. Apa mungkin seperti itu? Mungkin Pak saja. Dokter, atau gimana, Pak? Selalu ada kemungkinan seperti Iya, itu. iya. Mungkin Pak Putu dulu pernah berutang, sehingga ditagih sekarang. Iya. Atau Pak Putu mendapatkan utang baru. Tapi karena memiliki kesadaran yang lain, tidak ditagih lagi. Itu ada yang seperti itu. Ada yang dalam ilmu roh, ada yang rohnya sudah mengalami kesadaran seperti para nabi, para guru suci, ditampar pipi kanan, bukan dibalas, kasih pipi kiri. Ada yang begitu memang karena sudah bijaksana, gitu. Tidak membalas, tetapi ya sudahlah mengabaikan itu. Dengan alasan apa? Bukan aku yang harus membalas, tapi biarlah hukum karma sendiri yang dia nanam ini, yang dia tabur nanti itulah yang dia tuai, sesederhana itu. Jadi bukan urusanku. Tapi ada yang kemudian disebut gini, kan ada asubha karma buruk, subha karma, karma baik gitu. Tapi ada yang disebut niskama karma. Apa itu? Nis itu ada yang tidak ada, kama itu nafsu, karma itu tindakan. Jadi ada tindakan yang memang dilakukan tidak merasa itu baik ataupun buruk. Contoh. Membunuh itu tentu disebut asubha karma, tindakan buruk. Apalagi membunuh manusia. Itu tindakan yang sangat buruk. Tidak bisa dikatakan baik. Tapi bagi seorang tentara, seorang kesatria yang melindungi negara, tidak membunuh adalah perbuatan buruk. Karena tugasnya membunuh. Karena tugasnya membunuh. Tapi ketika musuhnya ada sebagai tawanan, walaupun itu musuh, begitu jadi tawanan, membunuh tawanan juga salah. Nah, dari sini kemudian ternyata lagi-lagi baik buruk itu kembali kepada kesepakatan duniawi. Sekarang pemutihan karma ada nggak? Itu pertanyaan saya. Pak Putu nih kayak ini aja nih, kayak STNK sudah lama. Iya. Terus Pak Prabowo juga setuju pertanyaan itu. Ada. Saya berpikir ada peluang bahasa pemutihan itu kan? Di level karma ada. Di level karma, buktinya sekarang Prabowo katanya pemutihan utang UMKM 7,8 T. Satu. Terus itu STNK tiap tahun selalu ada pemutihan denda. Denda pajaknya sih bayar mungkin. Dan sebagainya. Dan banyak hal bisa seperti itu. Saya nggak tahu Pak Dokter, coba ngasih pandangan. Ya, Ada peluang pemutihan nggak karma? Contohnya begini Pak Putu, kalau dilihat dari kisah Mahabharata nih. Ketika Resi Bisma harusnya tersakiti, harusnya merasa direndahkan oleh seorang wanita yang menyamar menjadi laki-laki dan diberi nama Sri Kandi, membunuhnya di medan Kurukshetra. Resi Bisma yang seorang kesatria agung tak terbunuh, tak termatikan, kebal senjata, akhirnya harus mengizinkan dirinya mati di tangan Sri Kandi. Harusnya kan dia bisa membalas, tapi di situ dia memutihkan karma buruk yang dilakukan Sri Kandi. Karena dia ingat di masa lalu dialah yang telah melakukan karma buruk kepada Dewi Amba. Itu contoh pemutihannya. Sri Krishna ketika meditasi di akhir-akhir perang Mahabharata, dia dipanah oleh seorang Kijara. Kijara itu notabene adalah rakyatnya sendiri yang memburu. Dia tertipu, Kijara itu melihat sesuatu yang berkilauan. Dipanahlah, dikira itu mata kijang yang dia kejar. Ternyata itu mata kakinya Sri Krishna yang sedang meditasi. Dia yang maha sakti sebagai seorang avatar, tiba-tiba harus mengizinkan dirinya mati karena hanya tertusuk oleh anak panah. Dia memutihkan apa yang dilakukan oleh Kijara. Dia mengatakan, kamu gak usah takut, kamu akan aku kasih surga. Karena apa? Kamu memutihkan
karma burukku di masa lalu ketika aku Sri Rama yang membunuh Subali, sekarang aku memutihkan karmamu, akan melupakan ini. Terima kasih telah menjadikan ini jalan pulangku. Nah, itu proses ini. Makanya kita pun sebenarnya setiap hari doanya minta diputihkan. Dalam doa apa? Om Kesantawia Kayika Dosa. Hapuskan. Tuhan, maafkanlah segala tindakan burukku hari ini. Om Kesantawia Wacika Mama. Maafkanlah kata-kataku yang mungkin tidak baik menyakiti orang. Om Kesantawia Manasa Dosa. Jadi maafkanlah pikiranku yang itu kita minta maaf dengan tujuan apa? Diputihkan hari ini. Gitu. Dan pesan. Aduh, berarti Pak. Ya. Dan ajaran pemutihan itu sudah ada juga Pak Betul. Oh. Ajaran pemutihan itu begini. Karmani eva dikaraste ma pale suka dacana kan gitu. Lakukanlah segala tugas dan kewajibanmu tanpa memandang hasil, itu niskama karma. Serahkan hasilnya kepadaku. Sehingga dengan demikianlah kita tidak akan terjebak pada hukum karma. Karena kita melakukannya bukan demi diri kita. Kalau demi diri kita kan ada pahala dan dosa. Ya. Tapi ketika kita melakukannya hanya sebagai bentuk persembahan, maka seperti persembahan di Bali lah. Di Bali kan persembahannya bisa motong hewan dan sebagainya. Tapi karena itu persembahan, dosanya tidak diambil oleh yang melakukan. Gitu. Kalau begitu kan Bali penuh dosa. Ya. Karena banyak melakukan pengorbanan. Nah kira-kira seperti itu pemutihannya bagus pertanyaannya, pemutihan. Pemutihan dosa. Ya, selain itu Pak Putu, Pak Dokter, di The Mitos ini kan penontonnya juga tidak hanya orang Bali, tapi juga orang di luar Bali, bahkan di luar negeri. Luar negeri ada juga. Salah satunya Australia, ada beberapa komen, sering kali komen di The Mitos. Nah, terkait dengan karma, ya tentu saja kita harus juga edukasi Pak Dokter, Pak Putu, karena sekarang mulai sedikit ada perubahan makna di karma. Ya. Misalnya adalah kalimat-kalimat yang sering tersampaikan adalah biarkan nanti karma yang akan membalasnya. Gitu. Dan jika beruntung kamu akan melihatnya gitu. Nah, artinya apa? Karma yang awalnya itu berarti adalah perbuatan sudah rancu dengan pahala yang artinya akibat dari perbuatan itu sendiri. Nah, silakan Pak Dokter, silakan. Atau Pak Putu mau Pak Dokter ya boleh. Ya, kan memang ada hukum yang kemudian disebut hukum karma pahala. Hukum aksi reaksi. Hukum tindakan dan buah dari tindakan. Karma sebab, tindakan, akibat. Pahala itu pala buah. Sehingga akan ada hukum di mana ya bertabur toa ya kayak gitu. Tapi kata pahalanya hilang, kata hukumnya hilang, menjadilah kena karma. Kena karma. Padahal yang dimaksud adalah kena hukum karma pahala. Kena hukum karma pahala artinya apa? Ya kita semua begitu ada di dalam kehidupan, di mana kita berkarma, maka kita pasti kena pahala. Karena setiap kita beraksi akan menimbulkan reaksi. Makanya ketika kita berbuat, bicara, berpikir didorong oleh ego, maka kita akan mendapatkan jawaban reaksi yang berupa dorongan ego. Makanya kalau kita antipati kan datang dari ego. Kalau kita antipati, maka antipati kita juga akan dibalas oleh antipati orang lain. Kalau kita simpati dengan pemikiran orang, orang pun akan simpati dengan pemikiran kita. Kalau kita empati dengan jiwanya orang, orang pun akan empati dengan jiwa kita. Ini juga hukum karma, ini hukum karma pahala. Ya, makanya hati-hati antipati sama orang lain. Kita pasti akan ada antipati dapat antipati juga dari orang lain. Gimana Pak Putu dalam meditasi, gimana? Ada yang pernah tersampaikan lah dari hasil-hasil meditasi Pak Putu terkait dengan karma pala ini gimana? Karena dulu kan pernah juga tersampaikan bahwa Pak Putu itu adalah reinkarnasi dari penyembuh atau apapun itu. Gimana kaitan dengan karma pala ini sebagai satu pesan lah atau hal yang harus kita jalani seperti apa? Kalau kita melihat ke belakang, mungkin di kehidupan sebelumnya kita rata-rata nggak tahu hidup kita seperti apa. Terus sebenarnya cara kerja hukum karma itu seperti apa, kita juga nggak tahu detail. Apakah kita punya hutang 1.000 sekarang, di kehidupan mendatang kita harus bayar hutang 1.000? Apakah seplek model seperti itu? Nilai itu apakah di angka
dihitung secara materi kah, energi atau kecerdasan, tidak jelas gitu loh. Tidak Apakah jelas. atau ada inflasi karma? Ya, gitu? apakah ada berbunga kah? Apakah bentuknya seperti apa? Kalau kita mukul orang di pelipis, apakah nanti di kehidupan berikutnya kita harus Pas dipikir di di pelipis seperti itu atau bentuknya yang berbeda? Ya. Tapi saya punya pandangan sedikit berbeda dalam proses berjalannya waktu ini tentang karma gitu loh. Sebenarnya karma itu adalah apa yang ada di pikiran, hati, dan jiwa kita, gitu loh. Apa yang ada di dalam, bukan apa yang ada di luar, gitu loh. Karena ketika kita berbuat sesuatu, kita sudah membuat ada gejolak yang ada di dalam, baik itu gejolak baik maupun gejolak yang buruk, gitu loh. Nah, gejolak yang baik atau buruk, baik itu dilakukan dalam waktu lama atau di kehidupan sebelumnya maupun sekarang. Anggaplah, kalau kita kasarnya gini, kalau kita melakukan keburukan ke orang, tapi tanpa ada niat kita melakukan itu, tapi kelihatannya buruk, saya berpikir gimana ya kita bisa kena karma logikanya. Tanpa sengaja saya nyenggol Pak Surya kena gini, tapi hatinya Pak Surya terganggu. Saya senggol tangannya Pak Surya, tapi saya nggak sengaja senggol. Aduh itu Pak Suryanya. Apakah saya melakukan karma buruk kah sama Pak Surya karena Pak Surya merasa sedikit kesenggol gitu? Hati saya tidak terganggu. Tanpa sengaja saya melakukan itu. Tapi Pak Surya merasa terganggu sedikit gitu loh. Nah, ini terkait dengan hati yang ada di dalam menurut yang perasaan karma itu. Karena kita tidak bisa serta-merta menjelaskan bahwa apa yang kita lakukan buruk, membunuh binatang, kita makan demi kepentingan hidup, itu sulit mana yang kita katakan baik atau buruk. Tapi hati kita yang bisa merasakan bahwa kita ini ada niat buruk atau tidak. Terganggu nggak hati kita setelah berbuat? Itu. Karena hari ini pun ketika saya ngomongin orang jelek Pak Surya, tidak perlu nunggu kehidupan selanjutnya. Walaupun contoh, ya saya ngomongin si A lah, si A atau si B gitu loh. Di belakang dengan si C saya ngomongin si A, si B, langsung nggak enak perasaan saya. Walaupun A dan B tidak dengar. Gitu. A dan B tidak dengar. Terus ketika saya ngomongin si A dan si B kebaikannya dia, langsung hati saya, wah senang sekali menceritakan kebaikan orang. Saya cerita dengan si, walaupun nggak didengar sama si A, si B, saya merasa langsung terjadi proses timbal balik itu langsung terjadi di dalam hati kita. Dan ini menumpuk seperti penuh di dalam batin kita. Setiap hari bertambah terus. Tidak ada berhentinya. Makanya ada namanya, makanya saya tanya tadi teori pemutihan karma tadi. Karena saya merasa saya bisa melakukan itu setiap sore atau malam dengan melakukan meditasi itu, seperti membersihkan kotoran-kotoran pikiran gitu. Saya banyak berbuat yang ya tanpa sengaja, ngobrol sama orang apa, banyak sekali ada kotoran di dalam pikiran saya, baik itu kotoran baik maupun yang buruk gitu, sehingga kadang kebawa mimpi dan sebagainya. Dan kalau biasanya saya berusaha menetralisir pada saat sore hari atau menjelang tidur itu, seperti membersihkan kotoran lah. Karma itu bagi saya kotoran, baik itu baik maupun buruk. Karena saya berpikir sesuatu yang baik pun karma, dan ini mengganggu pikiran. Contoh, saya berbuat baik ini nolong orang, kepikir terus kok sampai malam kadang-kadang, wih gimana ya tadi saya kasih orang duit, dibeliin apa ya nanti dia itu, kasih uang misalnya 1 juta pengemis gitu loh, kan bahagia kita, nanti dia beliin apa-apa. Kalau terus dipikirin itu, tidur pun kita nggak bisa, walaupun kita berbuat baik, itu karma baik itu. Makanya benar menurut yang katanya Pak Dokter tadi, melepaskan ikatan itu, berjaga jarak dengan tindakan itu yang jauh lebih penting. Kalau kita tidak berjaga jarak dengan tindakan, bereskanlah pada saat malam hari. Karena saya dulu saya sering berpikir kehidupan sebelumnya, tapi sekarang aduh nggak tahu apa-apa. Ya bersihkan saja hari-hari kita, apa yang kita lakukan, sehingga kita besoknya murni kembali sebisanya untuk melakukan kegiatan rutin kembali. Makanya ada bahasa dalam diri saya selalu mengatakan bahwa
mantra-mantra sederhana Tiangan dalam kehidupan ini adalah tatuamasi itu. Aku adalah kamu. Jadinya apa yang aku lakukan padamu, otomatis yang aku lakukan pada diriku sendiri. Jadinya saya berusaha tidak membangun ikatan. Kalau saya menolong dia, sebenarnya saya menolong diri sendiri. Ketika saya menyakiti orang, saya menyakiti diri sendiri segitu. Jadinya berusaha melakukan sesuatu yang baik tanpa berharap itu akan kembali. Karena kembalinya pun, walaupun kemungkinan karma baik, tapi bisa saja mengikat saya untuk menjadi ego lebih tinggi dan seterusnya. Bahkan ketika terikat itu kan pikiran juga akan lebih tidak tenang kan? Betul, terganggu. Terganggu. Baik itu baik maupun positif maupun negatif. Iya, baik pun begitu apalagi buruk kan? Iya, betul. Iya, oke. Jadinya Saya teringat dengan ini Pak Putu, Pak Dokter. Teringat dengan pemutihan. Nanti saya tanya dengan Pak Dokter, Pak Putu juga. Pemutihan karma. Nah, saya pernah tangani satu klien yang dia sakit di bagian kakinya. Ya. Itu dicek semuanya aman Pak Dokter, Pak Putu. Ketika kita melakukan proses regresi, masuklah di kehidupan sebelumnya. Yang setiap hari dia harus minum painkiller, Pak Putu. Sekitar jam 10, jam 11, mulailah itu sakit. Nah, dicek lab, semua sistem saraf aman semuanya. Nah, berarti mental dong. Nah, ketika kita lakukan regresi, ternyata masuklah di kehidupan dia sebagai orang yang mati karena terpanah. Saya lupa kanan atau kiri waktu itu. Panahnya nancap dan darahnya itu membuat dia mati kehabisan darah. Nah, hebatnya pikiran, kesadaran waktu itu ketika sudah selesai dan mengatakan itu masa lalu itu, dan dia tidak perlu membalas kepada orang yang membunuhnya. Selesai dengan itu apa masalahnya, yaitu dia tidak sakit lagi, sudah santai. Nah, mungkin itu juga bisa disebut dengan pemutihan. Dia tidak perlu membalas, tapi dia hanya dengan menyadari bahwa oke, saya sakit karena dulu saya dibunuh melalui proses terpanah bagian kaki, selesai. Melepaskan emosi negatif. Gitu. Nah, oke, itu satu. Nah, mungkin itu bisa disebut pemutihan, nanti dijawab Pak Dokter. Nah, ada yang satu lagi nih. Ada satu lagi yang mana dia datang dengan keluhan dia masih sangat terikat dengan mantannya. Apa yang terjadi oleh mantannya, entah kenapa semesta membuat dia tahu situasi itu dan membuat dia harus membantu itu, nggak tega nih. Padahal mantannya tidak memberitahu dan dia juga tidak cari tahu, tetapi semesta membuat dia tahu itu. Nah, melakukan proses regresi yang pernah saya sampaikan nih, pernah. Jadi dia menjadi seorang putri raja di zaman itu, yang mana ketika itu dia keliling daerah yang perlu membantu di daerah, dikasihlah oleh raja, suruh balik ke kerajaan. Tapi dia ngotot harus bantu. Akhirnya boleh membantu dengan didampingi panglima perang. Panglima perang inilah yang akan membantu dia di saat dia di desa tersebut. Dan inilah panglima perang inilah mantan dia di kehidupan sekarang. Sehingga saatnya dia membayar utang karma ke panglima itu. Nah, ketika dalam proses regresi, yang terjadi adalah selesai masalah itu, dan saat itu juga kita kan lakukan proses cek lagi, recheck and recheck, seperti apa sih situasinya. Dan ternyata dalam sekian waktu tidak ada keharusan dia untuk membayar lagi. Nah, pertanyaan saya seperti ini Pak Dokter, Pak Putu. Apakah tidak saya yang justru menghambat pertukaran karma itu terjadi? Atau memang saatnya itu selesai atau disebut pemutihan? Atau bagaimana? Kita kan banyak perspektif itu. Dan tiba-tiba saya berpikiran, jangan-jangan saya yang memutus yang seharusnya dia masih berkarma, akhirnya tidak jadi berkarma lagi. Atau gimana Pak Dokter, gimana sih memandangnya situasi itu? Karena supaya tidak menjadi dilema juga dalam membantu orang itu. Gimana Pak Dokter? Kalau kita lihat kehidupan ini sebagai permainan wayang-wayang, maka kita adalah wayang-wayang di depan sebuah layar, gitu. Layar yang kita sebut clear. Clear itu kemudian kita tahu semua bahwa clear itu warnanya putih. Sehingga putih itu berkaitan dengan clear. Dan clear, bersih. Jadi ketika bersih berarti sudah selesai lah. Kok kembali sudah bersih? Awalnya kan bersih, kemudian wayang-wayang dipasang, berarti sedang ada permainan. Begitu kembali clear, maka berarti permainan sudah selesai. Permainan wayang sudah selesai. Sama halnya seperti itu. Hidup ini kan permainan karma. Kapan dia clear,
Clear bisa juga berarti bersih, pemutihan. Bisa berarti jelas, clear itu kan jelas juga, terang benderang berarti sudah selesai. Nah itu yang tadi yang Surya banyak temukan, banyak orang yang tidak clear dengan masa lalunya. Tidak jelas apa sih penyebab saya begini. Begitu dia clear, oh ternyata ini yang terjadi pada saya dulu. Begitu dia clearnya putih dan selesailah urusan dia dengan masa lalu itu. Jadi mencari clear ini yang penting. Makanya kita membutuhkan pencerahan. Kalau sudah cerah kan clear, terang benderang. Ini contoh bagaimana semua hutang-hutang itu menjadi clear, menjadi terang benderang. Oke ya, kita deal ya, utangmu sudah lunas, udah oke, clear semua. Kan clear semua, tidak ada lagi yang penghambat. Inilah yang disebut dengan galang padang. Galang padang itu terang benderang, tuntas. Gitu. Nah, mencari itulah. Bisa mencari terang benderangnya ke masa lalu kalau ada yang menyumat gitu. Tapi kalau yang disampaikan Pak Putu, mencarinya ke saat ini. Kalau di luar susah mencarinya, cari ke dalam. Karena persis seperti yang dibilang Pak Putu tadi. Kalau kita ingin berbuat buruk, melempari orang dengan kotoran, mungkin saja orangnya kena kotoran. Tapi yang pertama kena tangan kita. Gitu. Kita menyembur orang dengan air cucian apa gitu. Begitu kita menyembur kan di mulut sudah ada duluan. Jadi pastilah apa-apa ke dalam dulu dia kena. Yang disampaikan Pak Putu tadi. Karma buruk kita pasti lebih dulu ngefeknya ke dalam daripada keluar. Karena kalau kita ingin mencaci maki, kan caci maki ada di sini dulu. Iya, betul. Sebelum dikeluarin. Ngefeknya secara kimiawi ada. Terkait dengan menebus itu. Nah, dengan kalimat menebus itu, apa nih? Ada tips atau gimana atau hal yang betul-betul bisa dilakukan bagi yang menonton The Mitos ini, Pak Dokter? Ya. Ada ditebus secara ritual, ada ditebus secara sepi ritual. Nah, di Bali sudah diingatkan, ditebus secara ritual, misalnya dengan membayu, atau kalau guru piduka itu? Ya tuh, menebus dengan meminta maaf. Kan minta maaf kan itu? Minta maaf. Ya, minta maaf. Itu dengan upacara. Ada dua, Pak Dokter. Ada ritual dan spiritual. Nah, di spiritual inilah kita tanpa ritual tertentu, hanya dengan merasakan kita minta maaf. Karena seperti yang disampaikan Pak Putu, kalau kita tidak sengaja, apakah kita kena dampaknya? Ini kita tidak sengaja menyentuh api, tidak sengaja. Tetap saja kita merasakan terbakar, walaupun tidak sengaja. Tapi tentu karena tidak sengaja, pasti refleks kita menghindar. Ketimbang kita sengaja membakar diri, sudah sengaja membakar diri, nah itu. Ada tapi sangat-sangat singkat. Karena apa? Maaf ya, tidak sengaja. Nah, yang itu pun mudah memaafkan kita. Kan kita betul ya? Nah, iya betul. Hati kita tidak terganggu. Ya. Walaupun dampak itu ada. Kecil dampak. Tidak terpengaruh lah. Tidak terlalu berpengaruh karena dampak. Tapi ketika kita dengan perasaan melakukan itu sangat terganggu. Ya, apalagi sengaja gitu ya. Ya, bakar tangan orang gitu ya. Pasti ada perasaan yang ini. Waduh, dengerin gitu takutnya semua ngaku sama Pak Putu. Pak Putu, maaf ya, saya nggak sengaja berutang sama Pak Putu. Tapi nggak apa-apa untuk ini menjalin silaturahmi. 100 dulu. 100 dulu. 100 Jam 100 dulu. Iya. Nah, terkait tadi sedikit ya, mungkin lebih banyak pilihan. Misalnya untuk ritualnya apa saja, Pak Dokter? Ada membayu, contoh. Ada nebusin. Ya, membayu, nebusin. Ya. Ada juga orang-orang dulu itu kan upacara sakap ngangkit di pantai. Kalau orang mungkin ada kaitannya dengan sakap ngangkit itu apa? Mengambil semua karma-karma yang dulu untuk diingat kembali, untuk disatukan dalam kehidupan sekarang untuk dia tebus gitu. Nah, dengan cara upacara, minta maaf. Terutama yang paling sering sih membayuh itu. Membayuh hotonan gitu. Jadi membayuh hotonan artinya apa? Membayar apa yang utang-utang karma di masa lalu dengan dengan upacara itu. Ada juga yang yang sering dulu kita pernah bahas itu? Pegat saut. Mungkin dulu pernah saut munyi gitu. Sudah pernah melakukan sesuatu yang tanpa sengaja itu, ya, saut munyi.
pokoknya kalau begini saya akan begini gitu. Mesesangi itu kan, naur Ya, sesangi. ya, naur gitu. sesangi, ya. Ya, naur sesangi. Itu dah di Bali. Gitu. Ya, dan dari dua itu tentu saja dua-duanya penting kan. Penting. Baik melakukan ritualnya Yang maupun selanjutnya melalui spiritual. laku tadi. Oke. Ya, luar biasa sekali. Ya. Ya, Pak Putu nih, saya mau tanya Pak Putu sedikit lagi deh, gitu. Tadi sudah tersampaikan bahwa Pak Putu melakukan ya penebusan setiap hari dengan berenung itu. Pertanyaan saya, di mana atau bagaimana kok bisa punya kesadaran seperti itu tuh, gimana ceritanya? Kan nggak mudah kok tiba-tiba. Nggak mungkin tiba-tiba ucuk-ucuk, oke saya merenung diri untuk saya menebus semua kan nggak mungkin tiba-tiba begitu. Siapa gurunya? Siapa gurunya ataupun bagaimana kok bisa Ya dah. seperti itu. Oke. Sedikit-sedikit gimana pengalaman Pak Putu? Saya orangnya curiosity-nya tinggi. Ya, penasaran ya. Selalu self talk. Penasaran ya? Ya. Akhirnya saya banyak karma terbesar. Saya kepikir lah. Karena banyak baca buku juga, akhirnya berpikir karma terbesar kita sebenarnya sama keluarga. Karma terbesar, Pak Dokter. Makanya, Orang terdekat berarti ya? Ya, sama keluarga, entah orang tua, anak, seterusnya. Makanya lingkaran kelahiran kita pasti di Seputaran itu. seputaran Keluarga. keluarga. Itu yang paling gampang kita baca. Yang kita mau petuun, oh PKA lahir, oh ini lahir, kayak gitu di keluarga Ya, ya, ya. kita. Ya. Itu lingkaran setannya, lingkaran karmanya gitu loh. Walaupun itu baik, buruk, ya masing-masing. Di situ awalnya kenapa? Kan awal pertanyaan saya, kenapa saya lahir di orang tua? Orang tua yang ini gitu. Sekarang gitu. Kenapa saya tidak di orang tuanya si A? Kenapa saya tidak orang tuanya orang kaya dulu? Kenapa orang tua saya tidak itu pendeta dulu? Kenapa orang tua saya begini? Kenapa dia lahir tidak di bapak saya? Kenapa dia tidak jadi saudara saya? Itu banyak sekali. Muncullah dasarnya konsep karma dalam pikiran saya. Konsep karma itu karena nasib orang beda, ternyata ada bawaan karma masing-masing sebelumnya. Itu konsep karmanya ya. Karena dulu saya mempertanyakan kenapa saya miskin dia kaya gitu loh. Akhirnya untuk pembenaran dalam diri lah. Entah itu benar atau tidak kan, saya melakukan pembenaran. Oh, karma saya berbeda. Saya circle karmanya adalah di bapak saya mungkin dulu terus ini. Nah, muncul pertanyaan baru. Bagaimanakah menghentikan karma ini supaya kasarnya kita naik kelas? Karena sebenarnya karma itu, kalau anggap karma itu adalah kelas pelajaran, karma level 1, karma itu bayangan saya, bukan karma mukul, nanti kamu akan dipukul. Konsep karma saya tidak seperti itu. Saya konsep karma masing-masing ya bisa. Konsep karma itu leveling. Level 1, level 2, level 3, level 4 gitu. Karma saya sekarang masih di seputaran keluarga. Tentang dramatika keluarga gitu loh. Ya ngomong anak, pengasuhan, kasih sayang, tergantung sama ibu, akhirnya besok lahir lagi. Itu loh seputaran karmanya. Mau nggak kita naik level, memiliki kesadaran lebih sekarang. Nah, gimana supaya kita melakukan ini? Jadinya mulai membangun kesadaran baru. Kan tujuan kita adalah melepaskan keterikatan karma itu gitu loh. Mulai pelan-pelan tanpa kita sadari, saya belajar mulai leveling gitu, menaikkan cara berpikirnya, apa yang harus saya lakukan. Jadinya supaya lingkaran setan ini tidak berputar di situ saja, Pak Surya. Jadinya mulai berpikir naik, oh berarti memutus hubungan karma. Memutus hubungan karma itu maksudnya apa? Melakukan tindakan yang tidak biasa. Gitu. Melakukan tindakan yang tidak biasa itu belajar, berarti sekarang apa yang dilakukan tindakan biasa. Dulu kalau semua serba dengan berpikir apa ya istilahnya, tanpa kesadaran melakukan seperti ritual sehari-hari tanpa kesadaran berjalan gitu saja, mulai kita melakukan dengan penuh kesadaran sekarang gitu loh. Dengan penuh kesadaran. Setiap sore mulai melakukan ritual pembersihan pikiran, mulai memaafkan bapak ibu semua, mulai minta maaf sama orang tua supaya tidak ada lagi ada ikatan terus gitu loh. Mulai itu pelan-pelan. Saya nggak tahu nanti setelah melakukan ini apakah masih saya berada di kelas ini di kehidupan berikutnya, atau naik kelas nanti, kelas seperti apa yang nanti saya akan dapatkan. Saya nggak tahu, belum tahu. Tapi
saya berpikir awalnya mulai muncul pikiran-pikiran yang tadi itu hanya ingin melepaskan karma-karma yang sudah menjadi ritual ini, sudah menjadi lingkaran terus-menerus niki. Sehingga kita harus merubah kebiasaan. Ada di circle yang berbeda lah Iya, gitu. di circle yang Entah berbeda. Seperti apa Entah kita seperti nggak apa, tahu. setidaknya lebih naik kelas. Salah satu cara tiang untuk naik kelas adalah melepaskan ikatan terhadap kehidupan yang sekarang. Melepaskan ikatan itu maksudnya melakukan kebaikan maupun melakukan tanpa ikatan penuh. Gitu loh. Kalau saya berusaha ingin nolong, ya nolong aja. Walaupun pasti hati kecil seneng lah kita nolong, tapi tidak sangat terikat dengan itu. Karena dengan mantranya saya, semua ini adalah Tuhan. Mantra saya. Ketika saya memberi, toh juga saya dan dia Tuhan. Apa bedanya? Saya sederajat kok. Yang melakukan Tuhan, yang diberikan adalah Tuhan sendiri, perwujudan Tuhan itu sendiri. Jadinya saya tidak lebih dari orang ini, hanya pertukaran energi yang sejajar, tidak ada yang atas di bawah, sehingga ini harus mendapatkan lagi gitu. Merasakan seperti itu aja, memposisikan diri bahwa yang melakukan ini adalah Tuhan, yang mendapatkan ini adalah Tuhan, sehingga semua aham brahma asmi atau tatwamasi semua adalah perwujudan karma, adalah semua perwujudan Tuhan yang tidak ada baik buruk, sehingga kalau karma itu terjadi ketika ada ketimpangan. Nah, ketika saya mulai belajar sejajar ini. Tapi hasilnya seperti apa ya, saya kan tidak tahu hasilnya seperti apa. Tapi belajar, mudah-mudahan saya naik kelas ini. Saya berharap kalau ada ujiannya nanti setelah meninggal sang Yama nanti tanya, oh naik kelas ini, karma berikutnya levelnya beda. Supaya dapat pelajaran baru lah. Saya tertarik Pak tuh dengan hal itu. Tentu saja ketika kita bicara bagaimana kemudian hari nggak bisa kita bahas secara pasti kan itu. Tetapi yang mungkin bisa kita bahas secara pasti adalah before and after Pak Putu melakukannya. Sebelum mempunyai kesadaran itu bagaimana perasaan Pak Putu, dan setelah mempunyai kesadaran bahwa dengan melepas, gimana perasaan Pak Putu? Nah, gimana? Ada kalau perbedaan? Dulu saya hidup gini ya, kalau dulu saya hidup itu seperti otomatis. Tanpa ada otomatis jalan begitu saja. Inilah yang menyebabkan karma itu berulang. Ya, jalan aja apa adanya menjalani karma. Pantasnya A, B. Sekarang lebih melakukan kesadaran itu, ketika saya lebih melakukan kesadaran, saya lebih memiliki kemampuan untuk melihat sesuatu secara lebih jernih. Kalau dulu ya bekerja aja, ngalipis kan. Tapi sekarang segala sesuatu yang saya lakukan seperti apa ya? Ada konsep di balik itu, kita melayani Tuhan ini. Itu konsep itu yang saya lagi bangun. Dan itu perasaan itu ada perasaan kesadaran yang seperti merasa sejajar, tidak ada yang atas di bawah, sehingga ini harus mendapatkan lagi gitu. Merasakan seperti itu aja, memposisikan diri bahwa yang melakukan ini adalah Tuhan, yang mendapatkan ini adalah Tuhan, sehingga semua aham brahma asmi atau tatwamasi semua adalah perwujudan karma, adalah semua perwujudan Tuhan yang tidak ada baik buruk, sehingga kalau karma itu terjadi ketika ada ketimpangan. Nah, ketika saya mulai belajar sejajar ini. Tapi hasilnya seperti apa ya, saya kan tidak tahu hasilnya seperti apa. Tapi belajar, mudah-mudahan saya naik kelas ini. Saya berharap kalau ada ujiannya nanti setelah meninggal sang Yama nanti tanya, oh naik kelas ini, karma berikutnya levelnya beda. Supaya dapat pelajaran baru lah. Saya tertarik Pak tuh dengan hal itu. Tentu saja ketika kita bicara bagaimana kemudian hari nggak bisa kita bahas secara pasti kan itu. Tetapi yang mungkin bisa kita bahas secara pasti adalah before and after Pak Putu melakukannya. Sebelum mempunyai kesadaran itu bagaimana perasaan Pak Putu, dan setelah mempunyai kesadaran bahwa dengan melepas, gimana perasaan Pak Putu? Nah, gimana? Ada kalau perbedaan? Dulu saya hidup gini ya, kalau dulu saya hidup itu seperti otomatis. Tanpa ada otomatis jalan begitu saja. Inilah yang menyebabkan karma itu berulang. Ya,
jalan aja apa adanya menjalani karma, pantasnya A, B. Sekarang lebih melakukan kesadaran itu, ketika saya lebih melakukan kesadaran, saya lebih memiliki kemampuan untuk melihat sesuatu secara lebih jernih. Kalau dulu ya bekerja aja, ngalipis kan. Tapi sekarang segala sesuatu yang saya lakukan seperti apa ya? Ada konsep di balik itu kita melayani Tuhan ini. Itu konsep itu yang saya lagi saya bangun dan itu ya. perasaan itu ada perasaan kesadaran yang seperti merasa ketenangan batin yang jauh lebih dalam. Ada ketenangan batin, ada kedamaian ketika saya bisa melihat saya melakukan ini karena semua adalah perwujudan ilahi. Kalau dulu kan tanpa kesadaran, berarti ya kalau kita nolong orang senang, kalau kita lagi merasa bersalah sedih, kadang-kadang mengurung diri, nggak berani keluar karena kita melakukan kesalahan. Opa aja bapak, opa aja memeknya gitu loh, opa aja gurunya, begitu saja. Segitu aja karmanya. Tapi sekarang dengan penuh kesadaran sehingga saya merasa bahwa saya ini dalam tahapan melayani kehidupan seperti itu. Jadinya kita semua adalah Sang Hyang Sadasiwa, semua adalah perwujudan siwa, semua adalah perwujudan Tuhan, dan ini adalah sebuah permainan yang harus kita jalani. Jadinya kesadaran itu yang harus kita munculkan, walaupun di saat-saat tertentu kadang lupa, tapi karena sudah punya konsep itu, ya kadang-kadang ketarik, diingetin lagi, sehingga ada ketenangan yang jauh lebih dalam yang dia rasakan, Pak Surya. Saya nggak tahu nanti Pak Dokter bisa mengulaskan. Ininya pengalaman pribadi Pak Dokter. Ya, silakan Pak Dokter. Terkait dengan itu, yang saya mau gali adalah bagaimana, paling tidak kan ketika kita akan mulai termotivasi untuk melakukan sesuatu ketika melihat orang lain juga mendapatkan manfaatnya. Tidak mungkin kita termotivasi ketika orang lain tidak dapat manfaat, buat apa? Apalagi itu sesuatu yang susah. Ngapain disadari? Orang tidak dapat apa-apa juga gitu. Misalnya selain itu. Saya dapat kedamaian, kalau kita ngomong secara materi, ketika kita tenang, damai, mengambil keputusan hidup jauh lebih bagus. Itu lebih bagus. Terus kemudian peluang datang lebih banyak. Kalau kita ngomong materi nih, peluang datang lebih banyak. Terus ya setidaknya circle keluarga sudah mulai berubah. Ya garis keturunan kakek, nenek, kumpi tidak pernah punya uang, akhirnya level keuangan saya meningkat dengan kesadaran itu. Tapi saya nggak pembenaran karena saya melakukan dengan kesadaran ini. Tapi ya kelihatanlah dengan niat, akhirnya ada putus karma juga terjadi bahwa ya tidak begitu-begitu saja hidup saya, Kalau bisa dilihat seperti itu, apapun dilakukan dengan sadar, setidaknya hasilnya pasti lebih baik. Kenten mungkin bayangan saya. Nah, dari Pak Dokter deh. Nah, Pak Dokter melihat dari diskusi tadi, dialog tadi gimana Pak Dokter? Ya, Pak Putu, yang disampaikan Pak Putu adalah satu realita, dua data, dan tiga fakta gitu. Jadi itu memang Pak Putu sudah mengalami apa yang disampaikan tadi, Pak. Ada di Bhagavad Gita ada dikatakan, ia yang melihat aku yang sama di mana-mana, sesungguhnya ia telah tercerahkan. Nah, Pak Putu yang disampaikan tadi itu adalah apa yang beliau sudah lakukan. Mungkin tidak menyadari bahwa itu adalah apa yang sudah ada di ajaran Bhagavad Gita. Jadi Pak Putu sudah melaksanakan itu. Yang di Islam mungkin ada seperti itu juga. Kemanapun engkau menghadap, disanalah wajah Allah. Jadi Pak Putu sudah melihat itu dalam perilakunya. Sehingga dalam fakta yang lain kita bisa melihat begini, Surya. Hanya mereka yang sudah mendapatkan manfaat, menerima manfaat, yang bisa membagikan manfaat. Nah, fakta sekarang kita lihat. The mitos hari ini adalah bagian dari manfaat yang diberikan melalui pembicaraan ini. Tetapi manfaat ini penyewaan alat, penyiaran ini, dana itu dapat dari mana? Kan dapatnya dari Pak Putu untuk memberi manfaat, berbagi kepada yang lain. Tapi kalau Pak Putu tidak mendapatkannya, kan tidak mungkin membagikan manfaat itu. Nah, bagaimana Pak Putu mendapatkan manfaat yang kemudian dia bagi manfaatnya bagi yang lain? Itu karena tadi. Karena di jalan yang tertinggi, yaitu jalan bakti, beliau melayani. Sehingga dengan melayani, beliau diberikan sesuatu untuk dipakai memberikan lagi. Itu yang tadi yang disampaikan Pak Putu sebagai sebuah data dan fakta bahwa bisa memberi karena memang sudah diberi duluan gitu. Bagaimana caranya danau memberi air pada sungai kalau danau sendiri nggak diberikan air oleh semesta? Nah, ketika air sungai sudah mengalir, kita sudah tahu, oh ini pasti danaunya sudah penuh nih.
karena hanya danau yang penuh yang bisa mengalirkan air. Nah, Pak Putu kita lihat sekarang dengan The Mythos, dengan berbagai hal yang sudah dilakukan, pasti sebelumnya sudah menerima juga. Bisa memberikan pencerahan, pasti sudah menerima sebelumnya. Nah, jadi itulah yang manfaat yang sudah didapatkan Pak Putu dengan melaksanakan kehidupan dengan penuh kesadaran. Sehingga dengan mendapatkan manfaat dari berjalan di kehidupan ini penuh kesadaran, maka manfaat itu bisa dibagi. Mudah-mudahan dipahami maksudnya. Kalau Pak Putu tidak melakukan dengan kesadaran spiritual, maka manfaat spiritual tidak akan didapatkan. Tidak mungkin bisa membagikan manfaat spiritual lainnya kepada orang lain. Itu sederhananya. Misalnya dengan polanya. kalimat yang berbeda, Pak Dokter, bisa nggak dibuat kalimat seperti ini? Atau mohon dimaknai lebih dalam. Bahwa terkait dengan penebusan karma tadi. Salah satu cara untuk menebus karma adalah dengan selalu melayani dan memberi karma positif, sehingga akhirnya segala hutang karma yang sebelumnya terlunasi, bahkan ada nilai lebih dari hal apa yang kita sudah lakukan dalam proses pelayanan itu. Seperti itu apa gimana, Pak? Betul. Melayani kehidupan kan. Semua bentuk pemutihan itu, semua bentuk penebusan itu sudah diajarkan dengan dua kata sederhana. Tulus, ikhlas. Itu aja. Tulus dalam arti melakukan hal-hal sebagai tindakan yang tidak mengharapkan hasil. Ikhlas artinya apa? Menerima segala yang datang dengan cara yang sama. Wah, cuma dua. Biasa tuh. Iya, menebus utang karma Nggak dengan gampang. tulus ikhlas. Itu aja. Pemutihannya di situ. Iya. Kesimpulan yang Oke, luar biasa. paling tidak ada kesadaran lebih dalam lagi untuk mencoba berlatih kan gitu. Masalah hasilnya seperti apa, setidaknya ada niat berlatih. Tentu saja dari setiap latihan pasti ada hasil lebih baik kan begitu ya. Wah, luar biasa. Suksma Niki, Pak Putu, Pak Dokter, terima kasih atas diskusi hari ini yang tentu saja kita tidak memvonis benar salah. Semoga apa yang kita perbincangkan ada yang mendapatkan manfaatnya. Seperti itu. Baik, Suksma, Pak Putu, sampai ketemu di The Mythos berikutnya. Tetap di The Mythos, guys. Rahayu. Rahayu.